Korea Utara merupakan salah satu sistem politik paling tertutup dan kontroversial di zaman kita. Di pusat rezim ini adalah Kim Jong-un, sosok yang menginspirasi ketakutan sekaligus keingintahuan internasional. Kepemimpinannya ditandai dengan kendali penuh atas rakyat, yang dijalankan melalui metode yang memadukan eksentrisitas dengan kekasaran yang sulit dipahami dari luar. Keunikan pemerintahannya berkisar dari peraturan yang tampak sepele hingga tindakan yang sangat keras. Ada pembicaraan tentang arahan tentang gaya rambut, eksekusi publik untuk pelanggaran yang dianggap ringan, dan sistem hak istimewa yang sangat kontras dengan penderitaan yang dialami mayoritas penduduk. Kisah-kisah ini yang didokumentasikan oleh para pembelot dan badan intelijen melukiskan gambaran di mana batas antara kenyataan dan hal yang tidak masuk akal terus-menerus kabur. Jadi, bersiaplah untuk melihat hal-hal paling suram, gila, aneh, dan tak terjelaskan yang dilakukan Kim Jong-un. Diktator impian, dari potongan rambut, wajib, hingga kultus citra. Ketika kita berbicara tentang kediktatoran, kita biasanya membayangkan kendali politik, represi bersenjata, penyensoran, atau pengawasan. Namun di Korea Utara di bawah Kim Jong-un, kendali bahkan meluas hingga ke ranah yang paling intim dan tampak remeh, penampilan pribadi. Ketika para pemimpin lain lebih mementingkan ekonomi atau diplomasi, Kim Jong-un telah menjadikan sosoknya sendiri sebagai panutan wajib bagi jutaan orang untuk ditiru, baik dalam gaya rambut, pakaian yang diizinkan, maupun simbol-simbol yang menghiasi setiap sudut negara. Kultus citra yang bukan sekadar estetika, melainkan alat kekuasaan absolut. Tanda pertama obsesi ini terungkap pada tahun 2013, ketika media internasional melaporkan bahwa pemerintah Korea Utara telah memerintahkan mahasiswa, terutama laki-laki, untuk mengadopsi gaya rambut yang sama dengan pemimpin tertinggi. Ini bukan anjuran mode atau tren anak muda, melainkan arahan resmi. Gaya rambut Kim Jong-un, pendek di samping dan bervolume di atas, dengan nuansa retro yang seakan berasal dari era lain, menjadi norma. Rumor beredar tentang para inspektur yang berkeliling universitas untuk memastikan anak-anak muda terlihat persis seperti dirinya. Meskipun beberapa pembelot kemudian mengklarifikasi cerita tersebut, menjelaskan bahwa daftar potongan rambut yang disetujui negara telah ada di Korea Utara selama bertahun-tahun, kenyataannya gaya rambut pemimpin tersebut menjadi simbol yang tak terbantahkan. Di negara yang tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan, fakta bahwa jutaan orang memiliki gaya rambut yang sama bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah pengingat siapa yang menentukan gaya, siapa standar yang harus diikuti, bahkan dalam hal yang paling dangkal sekalipun. Dan ini bukan hanya tentang rambut. Pakaian juga diawasi. Sementara seluruh dunia terus-menerus berfokus pada tren, peragaan busana, atau warna musiman, di Korea Utara, pilihannya terbatas dan terus-menerus disaring oleh mesin propaganda. Jeans, misalnya, tidak disukai karena dikaitkan dengan budaya Barat dan terutama dengan Amerika Serikat, musuh bebuyutan. Anak-anak muda yang mencoba memakainya berisiko ditegur. Hal yang sama berlaku untuk potongan-potongan yang terlalu modern atau berlebihan. Apa yang di kota manapun di planet ini merupakan gestur pemberontakan remaja yang sederhana. Di Pyongyang dapat menjadi tindakan subversi politik. Namun mengapa obsesi terhadap penampilan ini? Jawabannya terletak pada kultus kepribadian yang melingkupi Kim Jong-un, sebuah kultus yang diwarisi dari ayahnya, Kim Jong-il, dan kakeknya, Kim Il-sung, pendiri negara tersebut. Sejak seseorang lahir di Korea Utara, citra sang pemimpin hadir di mana-mana. Di dinding sekolah, di rumah, di jalanan, dan bahkan dalam lagu-lagu yang dipelajari anak-anak. Bukan hal yang aneh jika kompetisi melukis diadakan di mana satu-satunya subjek yang diizinkan adalah potret Kim Jong-un dengan ekspresi kebijaksanaan atau gestur keagungan. Lebih lanjut, setiap keluarga harus menggantung potret pemimpin tersebut di rumah mereka dan para inspektur memeriksa untuk memastikan lukisan-lukisan ini bersih dan digantung dengan benar. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan hukuman. Dengan demikian, gaya rambut dan mode bukan sekadar masalah estetika. Keduanya merupakan bagian dari mekanisme yang jauh lebih kompleks yang berupaya menstandardisasi, menghapus individualitas, dan, yang terpenting,
memperkuat gagasan bahwa pemimpin adalah tolok ukur segalanya. Di dunia yang merayakan keberagaman, di Korea Utara, keseragaman menjadi sebuah keutamaan. Kesaksian dari para pembelot menambah dimensi yang meresahkan pada kendali ini. Banyak yang ingat pernah tinggal di lingkungan di mana membahas gaya rambut pemimpin atau bercanda tentang penampilannya adalah hal yang tak terpikirkan. Bahkan sesuatu yang sepele seperti komentar pribadi pun dapat dilaporkan oleh tetangga atau teman sekelas. Ketakutan dituduh tidak sopan kepada Kim Jong-un begitu besar, sehingga bahkan di ranah pribadi, aturannya tidak dilonggarkan. Beberapa orang menceritakan bagaimana di sekolah, para guru mengajarkan anak-anak bahwa gaya rambut Kim Jong-un memiliki makna yang mendalam, semacam gaya revolusioner yang membedakannya dari musuh-musuh asing. Propaganda memperkuat narasi ini. Di televisi pemerintah, setiap penampilan Kim Jong-un diatur dengan cermat. Gaya rambutnya, setelannya yang gelap dan berpotongan tradisional, terinspirasi oleh gaya Mao, dan gestur-gesturnya diulang dengan presisi, seolah-olah bagian dari sebuah liturgi. Citra pemimpin tidak boleh sembarangan atau improvisasi. Citra tersebut harus mencerminkan otoritas, modernitas, dan sekaligus kesinambungan dengan dinasti Kim. Hasilnya adalah skenario yang hampir surrealis. Sebuah negara di mana jutaan pria memiliki potongan rambut yang sama dengan pemimpin mereka, di mana perempuan diawasi agar tidak melebihi standar mode barat, dan bahkan sepatu pun harus mematuhi peraturan. Dalam beberapa kasus, daftar resmi gaya untuk kedua jenis kelamin telah dilaporkan dengan katalog potongan rambut dan pakaian yang berfungsi sebagai pedoman wajib. Namun jangan tertipu, gaya rambut wajib hanyalah puncak gunung es. Di balik obsesi ini terdapat logika yang lebih gelap. Di Korea Utara, individualitas praktis dianggap sebagai ancaman. Dalam masyarakat di mana setiap perbedaan dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat atau pemberontakan. Menghapus keragaman estetika juga menghapus kemungkinan pemberontakan. Karena ada logika di balik ini. Jika semua orang terlihat sama dan berpakaian sama, ilusi bahwa semua orang berpikir sama semakin diperkuat. Kewajiban ini juga memiliki banyak aspek kontradiktif yang menjadi hampir ironis. Karena sementara Kim Jong-un memaksa rakyatnya untuk menirunya, ia tidak seperti rakyatnya menikmati kemewahan impor, setelan yang dirancang khusus, dan barang-barang mode dari negara lain. Lucunya, meskipun ia secara terbuka mengutuk pengaruh asing, jam tangan Swiss, minuman Prancis, dan sepatu merek Eropa beredar di kalangan dekatnya. Ironisnya, sementara rakyatnya bertahan hidup dengan pakaian sederhana yang seringkali tambal sulam, sang diktator justru menjadi kaya raya dikelilingi barang-barang mewah. Para analis menunjukkan bahwa pemujaan terhadap personanya ini hanyalah cara untuk menutupi rasa tidak amannya. Hal ini karena, perlu disebutkan, Kim Jong-un naik ke tampuk kekuasaan di usia muda, dan banyak yang awalnya meremehkannya karena kurangnya pengalaman. Itulah sebabnya kebutuhan untuk menampilkan sosok yang mengesankan, dewasa, dan hampir mistis mungkin telah memengaruhi keputusan untuk menjadikan gaya rambutnya sebagai panutan. Dan disinilah letak bagian yang benar-benar rumit. Kita tidak hanya berbicara tentang seorang diktator sombong yang ingin ditiru. Kita berbicara tentang sebuah sistem di mana estetika digunakan sebagai senjata, di mana gaya rambut menjadi tanda kesetiaan dan mode menjadi batas ideologis. Dalam konteks ini, bahkan memotong rambut pun menjadi tindakan kepatuhan. Pengendalian citra ini juga memiliki efek psikologis yang mendalam. Dengan memaksa orang-orang mengenakan gaya yang sama, pesan yang disampaikan semakin kuat bahwa individu tidaklah penting. Yang penting hanyalah massa dan kepatuhan mereka. Sementara itu, sosok Kim Jong-un ditinggikan, diperbesar, dan menjadi rujukan yang selalu ada, baik di berita maupun di benak jutaan warga. Kultus citra adalah bentuk pengawasan diam-diam. Tidak seperti kamera atau tentara yang bisa dihindari atau ditentang, gaya rambut wajib adalah tanda di tubuh Anda, tanda yang terlihat bahwa Anda termasuk dalam kelompok.
Dan sementara jutaan orang memotong rambut mereka seperti pemimpin mereka, Kim Jong-un tersenyum puas, menyadari bahwa setiap helai rambut, setiap inci kain, dan setiap gerakan yang diulang bukanlah mode sederhana melainkan bukti kepatuhan yang semakin mempertegas sosoknya dan menutupi rasa tidak amannya yang besar. Budaya terlarang dan obsesinya terhadap NBA. Di Korea Utara, setiap buku, setiap film, setiap lagu, dan setiap gambar disaring melalui sistem sensor yang tidak memberi ruang bagi apapun dari luar negeri. Budaya Barat secara resmi dipandang sebagai ancaman yang merusak pikiran, melemahkan semangat revolusioner, dan mengasingkan rakyat dari kewajiban beribadah kepada pemimpin. Oleh karena itu, setiap kontak dengannya dapat dihukum penjara, kamp kerja paksa, atau bahkan hukuman mati. Namun, di tengah larangan total ini, ada satu orang yang tidak hanya diam-diam menikmati manifestasi asing ini, tetapi juga menjadikannya bagian dari kehidupan pribadinya, Kim Jong-un. Obsesinya yang khusus terhadap bola basket Amerika dan NBA merupakan salah satu kontradiksi paling kelam dari rezimnya, karena sementara rakyatnya dipaksa hidup di dunia yang tertutup, ia memanjakan diri dengan memimpikan dunk, three-pointer, dan bintang bola basket yang tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di tanah Korea Utara, kecuali ia sendiri yang memutuskan untuk melakukannya. Paradoks ini begitu mendalam sehingga hampir tampak seperti naskah fiksi. Diktator yang menyatakan dirinya sebagai pelindung identitas Korea Utara dari virus budaya imperialisme Amerika justru mengoleksi memorabilia NBA, menyelenggarakan pertandingan private, dan bahkan menjalin persahabatan tak terduga dengan salah satu pemain bola basket paling boros, Dennis Rodman. Namun untuk memahami betapa anehnya obsesi ini, pertama-tama kita harus melihat bagaimana perisai budaya yang ia paksakan pada negaranya bekerja. Di jalanan Pyongyang, tak seorang pun diizinkan mendengarkan musik pop barat. Dilarang memiliki film-film Hollywood, serial Korea Selatan, atau bahkan buku terjemahan karya penulis asing yang tidak disetujui partai. Pihak berwenang menggelar razia mendadak, terutama di wilayah dekat perbatasan dengan Tiongkok, karena drive USB dan DVD berisi sinetron Korea Selatan atau acara varietas Jepang sering diselundupkan ke sana. Jika mereka menemukan materi terlarang, konsekuensinya brutal. Penangkapan langsung, hukuman panjang di kamp pendidikan ulang, dan bahkan eksekusi publik sebagai contoh. Budaya menjadi senjata rezim, dibentuk untuk terus-menerus mengulang kebaikan keluarga Kim, pengorbanan tentara, dan perlunya kepatuhan buta. Dalam lingkungan yang menyesakkan ini, Kim Jong-un tumbuh dikelilingi privilege. Dididik di Swiss, ia memiliki akses ke apa yang tak dapat diimpikan oleh warga biasa. Internet gratis, film Hollywood, musik pop, dan tentu saja olahraga barat. Di sanalah ketertarikannya pada NBA lahir. Konon, selama bertahun-tahun di sekolah dekat Bern, ia menghabiskan berjam-jam bermain basket dengan teman-teman sekelasnya dan mengembangkan kekaguman khusus terhadap Chicago Bulls tahun 1990-an, dinasti yang dipimpin oleh Michael Jordan. Yang menarik, terlepas dari kenyataan bahwa Jordan mewakili aspek paling ikonik dari kesuksesan Amerika, Kim tidak melihat kontradiksi. Baginya, ia adalah teladan keterampilan dan kekuatan di lapangan, sosok yang menginspirasi rasa hormat universal, persis seperti yang ia dambakan dalam politik. Di Korea Utara, obsesi itu tak pernah pudar. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi simbol kekuatan tersembunyinya. Terdengar cerita tentang bagaimana di istana pribadi sang diktator terdapat ruangan-ruangan yang dihiasi poster NBA, koleksi sepatu Keds eksklusif, dan bahkan lapangan pribadi tempat ia menyelenggarakan pertandingan bersama elit militer dan politik. Sementara itu, bagi masyarakat umum, berlatih olahraga tanpa persetujuan negara hampir mustahil, apalagi bermimpi mengenakan sepatu Keds designer atau menonton pertandingan Liga Amerika. Titik paling menggemparkan dari kontradiksi ini terjadi pada tahun 2013, ketika dunia dikejutkan oleh berita yang seolah diambil langsung dari sebuah tabloid humor. Dennis Rodman, mantan pemain NBA yang eksentrik, sedang bepergian ke Korea Utara atas undangan Kim Jong-un. Rodman, yang terkenal karena kepiawaiannya di lapangan sekaligus karena hidupnya yang penuh dengan kemewahan,
tindikan, dan pewarna rambut dengan warna-warna yang mustahil menjadi tamu kehormatan pemimpin paling tertutup di planet ini. Keduanya difoto sedang tertawa bersama, menonton pertandingan bola basket, dan bahkan bernyanyi karaoke. Rodman menyatakan bahwa Kim adalah teman baik dan telah memperlakukannya seperti saudara. Dampaknya terhadap opini publik internasional sangat besar. Bagaimana mungkin seorang diktator yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistematis mengundang seorang bintang olahraga ke negaranya dan menampilkannya kepada dunia seolah-olah hanya sekadar hubungan persahabatan? Bagi banyak orang, ini adalah operasi propaganda, upaya untuk memanusiakan citranya dan menunjukkan sisi pemimpin yang lebih normal. Bagi yang lain, ini hanyalah bukti bahwa Kim Jong-un hidup di dunia paralel di mana keinginannya menentukan agenda internasional. Yang tak boleh dilupakan adalah, sembari menikmati kemewahan ini, rakyatnya terus hidup dalam kondisi represi budaya total. Bukan hanya mereka tak bisa menonton NBA di televisi, banyak yang bahkan tak tahu keberadaannya. Keterasingan itu begitu mendalam sehingga sebagian besar rakyat Korea Utara tak pernah mendengar tentang Michael Jordan, Kobe Bryant, atau LeBron James. Di dunia mereka yang tertutup, hanya pahlawan resmi rezim yang ada, tentara anonim yang gugur demi negara, atau tokoh-tokoh yang direkayasa propaganda. Bola basket sendiri, meskipun ada di negara ini, sepenuhnya dipolitisasi. Pertandingan yang diselenggarakan di Pyongyang bertujuan untuk mengagungkan sang pemimpin, bukan untuk merayakan bakat atletik. Namun, Kim telah mencoba memaksakan obsesinya kepada rakyat dengan cara yang terkendali. Dalam beberapa kesempatan, ia memerintahkan pertandingan lokal untuk disiarkan dengan aturan yang diubah demi mengutamakan tontonan, meniru elemen-elemen NBA, tetapi mengadaptasinya dengan gaya propaganda. Konon, ia bahkan memodifikasi aturan agar tembakan 3 angka di menit-menit akhir bernilai lebih banyak poin, dan dunk dirayakan sebagai isyarat kesetiaan kepada rezim. Semua ini merupakan versi yang menyimpang dan mengerikan dari olahraga yang ia kagumi secara pribadi. Kasus Dennis Rodman bukanlah sekadar anekdot. Selama bertahun-tahun, mantan pemain tersebut telah kembali ke Pyongyang beberapa kali, berpartisipasi dalam pertandingan eksibisi dan perayaan resmi. Meskipun ia selalu membela hubungan mereka sebagai hubungan pribadi, jelas bahwa Kim menggunakannya sebagai instrumen politik. Menunjukkan bahwa ia dapat mengundang seorang bintang Amerika ke istananya merupakan sebuah propaganda yang memperkuat gagasan bahwa ia dihormati bahkan oleh tokoh-tokoh yang merupakan musuh bebuyutan negaranya. Namun, kontras yang paling menyakitkan terlihat di jalanan Korea Utara. Di sana, budaya terlarang tak henti-hentinya menggoda orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menonton drama Korea Selatan atau mendengarkan rekaman musik barat. Bagi rezim, tindakan-tindakan kecil ini dianggap pengkhianatan karena memberi warga kesempatan untuk membandingkan kehidupan mereka dengan dunia luar dan mengungkap kebohongan propaganda. Bahkan banyak pembelot mengatakan berkat benih-benih budaya inilah mereka mulai mempertanyakan sistem. Film rahasia, lagu yang didengarkan secara diam-diam, gambar yang menggambarkan dunia yang berbeda. Sementara itu, sang diktator tidak hanya menikmati apa yang dilarang, tetapi juga memamerkannya. Tidak jarang mendengar pembicaraan tentang koleksi pribadi whisky Skotlandia, mobil mewah Eropa, atau teknologi canggih Amerika. Obsesinya terhadap NBA hanyalah puncak gunung es dari kontradiksi yang lebih besar. Rezim berkembang pesat dalam isolasi budaya, tetapi mereka yang berada di puncak tangga kekuasaan justru menikmati apa yang mereka larang dari warganya. Yang meresahkan adalah, dalam permainan ganda ini, budaya menjadi mekanisme kontrol. Ini bukan sekadar melarang secara impulsif, ini tentang memperkuat gagasan bahwa rakyat hidup di dunia yang berbeda, tertutup, dan mandiri, di mana pemimpin adalah satu-satunya acuan yang sah. Obsesi Kim Jong-un terhadap NBA menunjukkan bahwa ia pun mengakui kebesaran budaya musuh, tetapi ia enggan mengizinkan rakyatnya mengakses dunia yang sama. Kontradiksi itu tidak penting baginya, karena dalam logikanya, hak istimewa pemimpin tidak perlu dipertanyakan lagi. Hasilnya adalah negara yang terbagi menjadi 2 dunia yang tak terdamaikan. Di satu sisi, masa warga negara yang hanya tahu apa yang propaganda biarkan mereka lihat. Parade militer,
lagu-lagu revolusioner, dan olahraga yang dijinakkan oleh politik. Di sisi lain, kaum elit yang bepergian secara rahasia, yang mengimpor barang-barang mewah, dan yang, seperti Kim sendiri, memimpikan NBA sambil mengkhotbahkan perlawanan terhadap imperialisme. Pulau pribadi hedonisme. Di Korea Utara, ada sebuah tempat yang terasa seperti mimpi yang tak nyata. Pulau pribadi Kim Jong-un. Ini adalah enklave rahasia di lepas pantai Korea Utara, tempat kelaparan, penindasan, dan propaganda lenyap, dan tempat sang diktator menikmati gaya hidup yang hanya bisa digambarkan sebagai cabul. Di sana hedonisme menjadi norma, mulai dari pesta yang tak henti-hentinya, banjir alkohol impor, hidangan lezat yang didatangkan dari Eropa dan Asia, perempuan yang dipilih karena kecantikannya, hingga lingkungan yang dibangun sedemikian rupa, sehingga segalanya berpusat pada kesenangan sang pemimpin. Membicarakan pulau ini sama saja dengan menguak salah satu rahasia terburuk rezim. Informasi tentang keberadaan pulau ini berasal dari para pembelot tingkat tinggi, serta dari kebocoran dan rumor intelijen asing yang, seiring waktu, telah dikonfirmasi secara konkret dan terperinci. Menurut beberapa laporan intelijen Korea Selatan dan beberapa kesaksian pembelot, Kim Jong-un mewarisi pulau ini dari ayahnya, Kim Jong-il, meskipun di bawah pemerintahannya pulau itu diperluas dan diubah menjadi area rekreasi yang hampir tak terbatas, menjadi taman bermain sang diktator. Pulau pribadi ini, yang terletak di lepas pantai timur, konon memiliki rumah-rumah mewah, pantai pribadi, helipad, dermaga kapal pesiar, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menciptakan kembali surga yang layak bagi para miliarder barat. Detail yang menjengkelkan adalah bahwa pulau ini terlarang bagi warga Korea Utara biasa, dan hanya elit rezim dan tamu pribadi Kim yang diizinkan menginjakkan kaki di sana. Di sana, rutinitas menjadi berlebihan. Dilaporkan bahwa sang diktator mengadakan pesta yang berlangsung selama berhari-hari dengan aliran alkohol impor yang konstan, whisky Skotlandia, sampanye Prancis, vodka Rusia, dan anggur yang tiba dalam pengiriman rahasia melalui kedutaan besar atau rute penyelundupan yang dikendalikan negara. Sementara itu, di pedalaman, bir lokal seringkali diencerkan, dan alkohol buatan sendiri yang terbuat dari beras fermentasi menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang ingin melarikan diri dari kesengsaraan sehari-hari untuk sementara waktu. Pulau ini dirancang sebagai arena kemewahan dan kemewahan. Konon, banyak koki asing yang disewa secara diam-diam untuk menyiapkan jamuan makan yang menyajikan kaviar, daging sapi wagyu, sushi segar yang dibawa langsung dari Jepang, keju Eropa, dan segala macam hidangan lezat yang sayangnya, bagi kebanyakan warga Korea Utara, bahkan tidak ada karena mereka belum pernah mendengarnya. Beberapa kesaksian yang dibocorkan oleh para pembelot yang bekerja di bagian logistik rezim menyebutkan lemari es yang penuh dengan es krim impor, pendingin penuh ham Iberia, dan hidangan penutup yang terbuat dari buah-buahan eksotis yang tidak pernah terlihat di pasar Pyongyang dan mungkin tidak akan pernah ada. Namun bukan itu saja. Ada juga pembicaraan tentang keberadaan perempuan muda yang direkrut melalui Kipumjo, yang jika Anda ingat merupakan poin yang telah kita bahas sebelumnya. Para perempuan ini, beberapa di antaranya bertindak sebagai penghibur pesta, yang lainnya sebagai pendamping pribadi. Badan intelijen juga telah mendokumentasikan kedatangan tamu asing ke pulau ini. Para pengusaha yang bersedia bernegosiasi dengan rezim, perantara dalam operasi rahasia, bahkan seniman yang terkadang dibujuk untuk berpartisipasi dalam pertunjukan pribadi. Semuanya di bawah tabir kerahasiaan mutlak. Bagi Kim Jong-un, tempat ini adalah bukti bahwa meskipun negaranya terisolasi dari dunia, ia mampu membawa dunia ke rumahnya sendiri. Rumor tentang pulau ini sampai ke komunitas internasional melalui pernyataan Dennis Rodman, mantan pemain NBA dan sahabat karib sang diktator. Dalam wawancara, Rodman menggambarkan kunjungannya seolah-olah ia berada di resort tropis mewah dengan pantai-pantai bersih, minuman beralkohol tak terbatas, dan fasilitas yang layaknya selebritas internasional. Kata-katanya memicu kemarahan di Barat karena mengonfirmasi apa yang telah diduga banyak orang. Sementara rakyatnya menderita kelaparan, Kim hidup bak seorang kaisar di surga pribadinya sendiri.
Hal yang paling meresahkan dari kontras ini adalah penerimaan rezim yang acuh tak acuh terhadapnya. Bagi propaganda resmi, pulau itu tidak ada, tidak muncul di peta, dalam pidato, atau dalam laporan media pemerintah. Namun bagi elit internal, pulau itu adalah hak istimewa yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pembersihan berdarah. Ketika keluarga menjadi musuh, salah satu hal paling meresahkan yang dilakukan Kim Jong-un adalah ia berhasil melenyapkan mereka yang pernah menjadi pilar kebangkitannya dan bagian dari tim utamanya, tetapi tidak berhenti di situ. Anggota keluarganya sendiri juga dilenyapkan. Puncak dari seluruh pembersihan ini adalah ketika Kim Jong-un memerintahkan eksekusi pamannya sendiri, Jang Song-taek. Lalu, apa alasan kegilaan Kim Jong-un ini? Nah, untuk memberikan sedikit konteks lebih lanjut, kita harus memahami bahwa Jang Song-taek telah dianggap selama bertahun-tahun sebagai orang paling berpengaruh kedua di negara ini, tepat di belakang Kim Jong-il, yang, seperti telah kami sebutkan, adalah ayah dari pemimpin negara saat ini. Itulah sebabnya, untuk waktu yang lama, Jang Song-taek dipandang sebagai pewaris sejati rezim. Sementara Kim muda belum memegang kendali penuh setelah kematian ayahnya, yang terjadi pada tahun 2011. Berkat pengalamannya, Jang menjadi semacam mentor, seseorang yang memastikan stabilitas di masa-masa awal pemimpin baru tersebut. Pengetahuannya tentang jaringan ekonomi rahasia yang menjaga Korea Utara tetap bertahan membuatnya sangat diperlukan. Namun, pengaruh yang memberinya kekuasaan itulah yang menyegel surat perintah kematiannya. Kim Jong-un segera mulai merasakan bayang-bayang pamannya. Itulah sebabnya gagasan bahwa Jang Song-taek bisa menjadi pesaing kekuasaan atau meluncurkan partai politik paralel sungguh tak tertahankan bagi ego Kim Jong-un. Dan kemudian, hal itu terjadi. Pada 8 Desember 2013, Korea Utara dan dunia menyaksikan salah satu episode paling mengerikan dalam politik modern. Di tengah sidang partai buruh, Jang Song-taek ditangkap di depan umum oleh tentara di depan kamera. Foto-foto pamannya yang sudah tua diseret oleh orang-orang berseragam dan dipermalukan di depan umum membuktikan bahwa Kim Jong-un tidak main-main. Saat itulah propaganda resmi negara menggambarkannya sebagai sampah manusia, pengkhianat negara, dan kontra-revolusioner terburuk. Menurut rezim, Jang telah melakukan tindakan korupsi, berusaha menciptakan faksi saingan, dan berkomplot melawan kepemimpinan keponakannya. Tuduhan itu begitu dibesar-besarkan dan dramatis, sehingga tampak lebih seperti propaganda daripada proses peradilan. Kemudian tibalah saatnya hukuman mati. Hukuman mati. Meskipun hukuman matinya telah diumumkan, cara eksekusi Jang Song-taek masih dipenuhi rumor dan versi yang saling bertentangan. Beberapa sumber mengklaim bahwa ia ditembak oleh tentara. Yang lain, bahkan lebih mengerikan, mengklaim bahwa ia dimangsa oleh sekawanan anjing lapar. Meskipun versi terakhir ini dianggap oleh banyak ahli sebagai propaganda berlebihan yang awalnya disebarluaskan oleh media Tiongkok, kenyataannya adalah bahwa ketidakpastian tentang metode eksekusi sebenarnya merupakan bagian dari strategi. Meski begitu, yang jelas adalah pesan yang tersampaikan. Kim Jong-un tidak akan ragu mengeksekusi seseorang, terlepas dari apakah mereka darah dagingnya sendiri. Namun kisahnya tidak berakhir di situ. Eksekusi Jang Song-taek bukanlah insiden yang terisolasi. Itu adalah tanda pertama dari reaksi berantai. Setelahnya, puluhan pejabat senior yang terkait dengannya ditangkap, dieksekusi, atau dihilangkan ke dalam limbo kamp penjara. Bahkan anggota keluarga besarnya dianiaya. Kerabat seperti keponakan, sepupu, dan rekan dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa. Ini menunjukkan bahwa meskipun rezim Korea Utara selalu dibangun di atas gagasan keluarga sebagai inti kekuasaan, pembersihan terhadap Jang menunjukkan bahwa, bagi Kim Jong-un, keluarga juga merupakan ancaman laten. Episode ini menandai perubahan radikal dalam cara diktator tersebut mengelola kepemimpinannya. Ini bukan lagi tentang menyingkirkan rival politik eksternal, tetapi tentang membersihkan jejak kekuatan paralel di dalam lingkaran dalamnya. Tidak ada seorang pun yang luput dari kecurigaan. Eksekusi kejam. Dari penyembur api hingga tank. Di dalam rezim Korea Utara,
Sebuah mesin teror yang terencana sekaligus brutal sedang bekerja. Di bawah komando Kim Jong-un, eksekusi tak lagi sekadar hukuman, melainkan menjadi tontonan mengerikan yang dirancang dengan cermat untuk menanamkan pesan ke dalam benak masyarakat. Pesan ketakutan, kekuasaan, dan ketidakberdayaan. Di antara sekian banyak metode eksekusi yang paling meresahkan yang dikaitkan dengan rezim Kim Jong-un adalah kisah penggunaan penyembur api sebagai instrumen eksekusi. Menurut kesaksian para pembelot, para perwira tinggi yang dituduh melakukan pengkhianatan diikat dan dilumpuhkan sementara rekan-rekan mereka menyaksikan, sementara para tentara menggunakan penyembur api pada tubuh mereka yang jelas-jelas hangus tak dapat dikenali. Aspek paling menyeramkan dari adegan-adegan ini, selain eksekusi mengerikan dengan penyembur api, adalah para penonton yang dipilih secara cermat dari kalangan elit militer dan politik, harus menyaksikan kengerian itu bukan untuk hiburan, melainkan karena hal itu menunjukkan kekejaman pemimpin Kim Jong-un dan membuatnya tampak lebih berkuasa bagi mereka. Namun, api bukanlah satu-satunya elemen dalam gudang senjata teror ini. Laporan intelijen telah menggambarkan eksekusi dengan mortir, di mana terpidana akan ditempatkan di lapangan terbuka untuk dihancurkan secara harfiah oleh peluru yang meledak. Metode ini, yang khas di medan perang, akan mengirimkan pesan yang mengerikan. Di Korea Utara, musuh bisa saja berada di dalam barisan mereka sendiri dan akan dimusnahkan dengan kekuatan yang sama seperti musuh eksternal. Mungkin laporan paling mengejutkan yang kami terima, dan yang juga paling sulit diverifikasi, adalah laporan yang menceritakan tentang tahanan yang terlindas di bawah jejak tank. Meskipun beberapa analis mempertanyakan kebenaran laporan-laporan ini, kekuatan simbolisnya tak terbantahkan. Strategi Kim Jong-un untuk menunjukkan kekuasaannya tampaknya didasarkan pada pemahaman yang sangat sinis tentang sifat manusia. Karena teror, jika dilakukan dengan cukup kejam, bisa lebih efektif daripada sistem penghargaan apapun. Karena di sini, teror bukan lagi sekadar menghukum yang bersalah, melainkan mengirimkan pesan yang akan menjangkau seluruh pelosok negeri. Para pembelot yang berhasil melarikan diri sepakat pada satu hal, kebenaran spesifik dari setiap metode kurang penting dibandingkan pola kebrutalan secara keseluruhan. Baik menggunakan penyembur api, mortir, maupun metode yang lebih konvensional, pesan yang mendasarinya tetap konstan. Kekuasaan pemimpin itu absolut, kekejamannya tak terbatas, dan ketidakpatuhan dibayar dengan kematian yang begitu mengerikan, sehingga bahkan jasadnya pun tak tersisa sebagai saksi. Inilah sebabnya sistem ini telah menciptakan paradoks yang menyimpang dalam masyarakat Korea Utara. Karena meskipun semua orang tahu tentang keberadaan praktik-praktik ini, tak seorang pun mampu atau bahkan berani membicarakannya. Di sini, penduduk hidup terperangkap dalam keadaan penyangkalan yang dipaksakan, di mana mereka harus mengakui teror sekaligus berpura-pura tidak ada. Ketakutan terhadap pemimpin mereka inilah yang telah menjaga kekuasaan rezim tetap kokoh dalam kepemimpinan negara. Eksekusi spektakuler dengan demikian memiliki fungsi yang serupa dengan rudal antar benua atau parade militer. Keduanya merupakan unjuk kekuatan. Namun, sementara yang terakhir diarahkan secara eksternal, yang pertama memiliki penonton domestik. Setiap kematian yang mengerikan merupakan pengingat bagi elit penguasa bahwa kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada kemauan pemimpin. Kejeniusan mengerikan dari sistem ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah kekerasan menjadi sandiwara dan sandiwara menjadi politik. Para korban menjadi aktor yang tak disadari dalam drama yang ditulis oleh diktator, dan para penonton menjadi sandera pesan yang tak terlupakan. Inilah sebabnya di Korea Utara, dapat dikatakan bahwa kematian bukan hanya hukuman, tetapi juga tontonan, di mana kekuasaan tidak dijalankan semata-mata melalui kekerasan, tetapi melalui representasi ritual dari kekerasan tersebut dalam bentuknya yang paling brutal dan tidak manusiawi. Tenggelamnya Cheonan dan latihan militer yang mengerikan. Namun, eksekusi brutal yang telah kami uraikan sebelumnya bukanlah akhir dari tindakan Kim Jong-un yang paling mengerikan. Pada tahun 2010, dunia dikejutkan oleh berita. Kapal perang Korea Selatan, Cheonan,
sedang berpatroli dengan damai ketika, tiba-tiba, sebuah ledakan membelahnya menjadi dua. Dalam tragedi ini, 46 pelaut tewas dalam hitungan menit, dan Korea Selatan pun dilanda kekacauan. Investigasi internasional dengan cepat mengarah ke Korea Utara. Menurut laporan, sebuah torpedo bawah air telah menyebabkan bencana tersebut. Namun, seperti yang telah diduga, Pyongyang menyangkal bertanggung jawab. Namun, bukti-bukti yang ada tidak dapat disangkal, karena ditemukan bahwa pecahan torpedo yang ditemukan di dasar laut sama persis dengan teknologi Korea Utara, sehingga membuktikan bahwa penyebab tenggelamnya Cheonan tak lain adalah Korea Utara. Saat itulah masyarakat internasional mengutuk apa yang telah terjadi. Hal yang paling menyedihkan dari peristiwa ini adalah, sementara di Korea Selatan, keluarga-keluarga berduka atas kematian para pelaut, di Pyongyang, keberanian militernya dirayakan, memperkuat narasi internal bahwa mereka adalah korban konspirasi asing. Dalam hal ini, konspirasi yang dilakukan oleh Korea Selatan. Episode ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi yang jauh lebih luas. Kim Jong-un mewarisi dari ayahnya penggunaan teror dan agresi internasional sebagai alat negosiasi. Setiap provokasi diperhitungkan, menenggelamkan kapal, meluncurkan rudal, mengancam serangan nuklir. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk memaksa negara lain ke meja perundingan. Kekerasan menjadi kartu diplomatik, dan nyawa manusia menjadi bidak-bidak di papan yang mengerikan. Bertahun-tahun kemudian, seiring Kim Jong-un mengkonsolidasikan kekuasaannya, polanya semakin intensif. Misalnya, uji coba nuklir menjadi semakin sering dan spektakuler. Ledakan bawah tanah mengguncang bumi, uji coba rudal jatuh di perairan internasional, dan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat dan Jepang terus-menerus diamati. Sungguh mengejutkan melihat bagaimana setiap kali rezim merasa tertekan secara ekonomi atau terisolasi secara politik, ia merespons dengan tindakan agresi. Yang paling meresahkan adalah kebijakan agresi ini dipadukan dengan aspek yang kurang dikenal, tetapi sama gelapnya. Apa yang disebut latihan militer mengerikan. Korea Utara mengorganisir manuver yang jauh melampaui apa yang diharapkan di negara normal. Para desertir melaporkan bahwa, dalam beberapa sesi pelatihan, tahanan digunakan sebagai sasaran tembak hidup, diekspos agar para rekrutan dapat belajar menembak tanpa ragu. Dalam kasus lain, tentara dipaksa menyaksikan eksekusi publik sebagai bagian dari pendidikan patriotik. Jelas, dalam benak warga negara ini bukanlah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Latihan militer ini memiliki tujuan ganda. Di satu sisi, untuk membentuk tentara agar memandang kekerasan ekstrim sebagai hal yang normal dan menjadi jauh lebih dingin dan tidak manusiawi. Di sisi lain, latihan ini juga berfungsi untuk mengirimkan pesan disiplin dan kepatuhan mutlak. Tidak masalah apakah itu melibatkan penembakan figur manusia, menghancurkan hewan hidup untuk melatih keahlian menembak, atau berbaris selama berhari-hari tanpa makan atau istirahat. Tujuannya adalah untuk menghapus jejak belas kasihan atau keraguan pada mereka yang menjadi bagian dari tentara terbesar di dunia sebanding dengan populasinya, dan metode pelatihan inilah yang membuat tentara Korea Utara dingin dan tak berperasaan. Namun bukan itu saja. Kekerasan juga melintasi batas negara dengan cara yang kurang dikenal, seperti penculikan warga negara asing. Selama beberapa dekade, beredar rumor yang tersebar luas bahwa Korea Utara telah melakukan operasi rahasia untuk menculik warga negara lain, terutama Jepang dan Korea Selatan. Hal ini memiliki motif. Orang-orang yang diculik dipaksa untuk mengajarkan bahasa, budaya, dan adat istiadat mereka kepada agen Korea Utara. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka diketahui telah digunakan sebagai mitra paksa bagi mata-mata untuk menciptakan keluarga rahasia yang dapat beroperasi di luar negeri secara normal dan menjadi informan bagi rezim. Fakta bahwa praktik-praktik ini berlanjut selama beberapa dekade menunjukkan sebuah pola. Bagi Korea Utara, nyawa orang asing juga bisa dikorbankan jika melayani kepentingan rezim. Teror tidak terbatas di wilayahnya sendiri, tetapi diekspor sebagai alat kontrol. Dan dalam hal ini, Kim Jong-un hanya menyempurnakan apa yang diwariskannya. Bagi rezim, memenangkan perang dalam arti tradisional tidaklah penting. Cukup menebar ketakutan, menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja dan tidak ragu menggunakan kekerasan yang paling brutal.
Tenggelamnya Cheonan hanyalah satu bab dalam buku panduan teror yang panjang ini. Setiap kali rezim perlu menegaskan kembali kekuasaannya, ia menggunakan provokasi baru dan melakukannya dengan sikap dingin seseorang yang tahu bahwa dunia, betapapun banyaknya kecaman yang dilontarkannya, jarang sekali berubah dari kata-kata menjadi tindakan. Kekejaman disamarkan sebagai strategi. Bagi Kim Jong-un, setiap tindakan mengerikan juga merupakan kartu politik. Di dalam negeri, hal itu memperkuat perannya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan, yang menjauhkan musuh-musuh yang kuat. Secara eksternal, hal ini memaksa negara-negara untuk mengakuinya sebagai pemain yang tak terelakkan. Cheonan tenggelam lebih dari 1 dekade lalu, tetapi gema ledakan itu masih menghantui semenanjung Korea. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa laut, darat, dan udara dapat menjadi arena bermain bagi rezim yang tak mengenal batas moral. Dan dalam permainan-permainan itu, korbannya selalu orang-orang tak bersalah. Pelaut yang sedang menjalankan tugasnya, tahanan yang dijadikan sasaran, warga asing yang direnggut dari rumah mereka. Setiap peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa di Korea Utara, kekerasan bukanlah kecelakaan, melainkan esensi dari kekuasaan. Dunia tak pernah lelah mengamati, mengutuk, dan memberi sanksi, namun rezim Korea Utara tetap bertahan, didorong oleh rasa takut yang ditimbulkannya sendiri. Kim Jong-un telah menyempurnakan seni provokasi, dan selama ia terus menggunakannya sebagai alat, setiap langkah baru akan tak terduga dan berbahaya. Kisah Kim Jong-un adalah kisah seorang pemimpin yang membangun kekuasaannya di atas takhta ketakutan, kontradiksi, dan ekses. Dari kecintaannya yang terpendam terhadap bola basket dan kehidupan mewahnya di pulau-pulau pribadi, hingga pembersihan berdarah terhadap keluarganya sendiri dan eksekusi paling kejam yang pernah tercatat, semuanya mencerminkan logika rezim yang ditopang oleh teror. Provokasi internasionalnya, seperti penenggelaman kapal Cheonan, menunjukkan bahwa kendali tidak berakhir di perbatasannya, melainkan berusaha menebarkan bayangannya jauh melampauinya. Namun, di balik citra kekuatan ini, tersembunyi sebuah negara yang tertindas, dengan rakyat yang bertahan hidup dalam kesengsaraan, sementara pemimpinnya menikmati kesenangan terlarang. Pada akhirnya, inilah potret kekuatan absolut yang lebih memilih rasa takut daripada belas kasih, dan yang warisannya gelap sekaligus tak menentu.